Halo Shalom teman-teman online semua yang sedang ada di channel YouTube saya, Maria J. Dewi. Sesuai dengan janji saya akan kembali online mulai dari tanggal 21 ini sampai dengan tanggal 31, di mana saya sudah memberikan prolog tentang hal-hal spiritual sehubungan dengan Holy Spirit Movement atau kegerakan Roh Kudus menjelang kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Nah, prolog saya berbicara soal melihat dengan mata rohani dengan kisah Elisa dan bujangnya Gehazi, di mana di situ kita melihat nabi Tuhan yang namanya Elisa stay cool menghadapi peperangan, sementara bujangnya yang dalam kesehariannya sekalipun dekat dengan Elisa tetapi tidak bisa memiliki perasaan yang sama. Kenapa? Karena mata rohaninya belum dibukakan. Dan ketika Elisa meminta Tuhan untuk membukakan mata bujangnya itu, maka ketika dengan mata rohani melihat siapa Tuhan lewat penyertaannya, maka sang bujang itu juga bisa ikut stay cool menghadapi peperangan yang terjadi. Nah, yang kedua hal spiritual yang saya mau bahas adalah ketika mendengar suara Tuhan. Apa sebenarnya yang bisa kita alami setelah kita mendengar suara Tuhan? Saya akan membahasnya dari dua tokoh, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini hal yang sangat menarik karena di 1 Samuel 3 itu perikopnya judulnya begini, Samuel terpanggil. Kemudian dari Kisah Para Rasul 9 judulnya ini Saulus bertobat. Kalau melihat dua kisah ini, Samuel dan Paulus, dua-duanya adalah orang yang hebat yang dipakai Tuhan karena mendengar panggilan Tuhan. Samuel di statement di sini dikatakan bahwa di ayat 7 Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. So kalau dari teman-teman online belum pernah nih saya katakan mengenal Tuhan dan firman Tuhan juga belum pernah dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi pertama kali kita mendengar panggilan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam rencana besar Tuhan. Ya, itu bedanya. Dan tetapi di kisah Saulus, dia sudah tahu siapa itu Tuhan. Bahkan dikatakan dia sudah menelan habis semua isi hukum Taurat. Dan dia adalah lulusan tertinggi dari sekolah, kalau bisa dibilang itu mungkin sekolah teologi pada zamannya. Ketika dia mendengar panggilan Tuhan dengan posisi seperti kita, sudah tahu siapa Tuhan, maka yang keluar adalah pertobatan kita. Ketika kita mau dipakai Tuhan, kita akan lewati fase pertobatan karena kita mendengar suara Tuhan. Nah, zaman sekarang saya percaya ini akan terjadi lagi. Bukan saja kita melihat dengan mata spiritual, tetapi ada momen-momen yang kita akan diberikan mendengar dengan telinga rohani, sehingga kita tahu itu Tuhan yang berbicara. Samuel dikatakan ketika dia tahu Tuhan yang berbicara, dia berkata begini, "Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah." Maka Tuhan berbicara, menyampaikan rencananya dan isi hatinya. Dan yang amaze, yang mempesona saya, seseorang ketika dia mengalami momen mendengar Tuhan memanggil dia, maka di ayat 19 dikatakan begini, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya atau firman Tuhan itu yang dibiarkan Tuhan itu gugur. Dan maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, merespon dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita. Dan ketika kita makin besar di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan melengkapi kita dengan firman-Nya sehingga kita dipakai Dia dengan lebih dahsyat dan semua orang akan tahu siapa Tuhan lewat hidup kita. Dan saya rindu itu yang Tuhan kerjakan lagi pada sekarang-sekarang ini. So kita bersiap-siap
akan kegerakan Roh Kudus lewat hal-hal yang spiritual. Saya tidak bilang spektakuler, tetapi spiritual yang Tuhan mau kerjakan. Nah, yang kedua saya bahas adalah ketika kita sebagai pengikut Kristus mungkin sudah tahunan tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita belum secara spesifik mengalami panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin, maybe, satu saat suara itu kita dengar dan suara itu mempertobatkan kita. Di Kisah Para Rasul 9 dikatakan begini, dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, tiba-tiba dia rebah ke tanah. Dan perhatikan di sini, dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Maka jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Waktu itu dia memperkenalkan dirinya sebagai Yesus, bukan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat yang mau mati di atas kayu salib bagi kita, bagi Saulus. Maka dia memperkenalkan, "Aku yang dianiaya." Saya membaca ini dan berulang-ulang. Kalau saya membaca ini, saya mungkin tidak tahan. Karena mungkin perkataan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, bisa berganti dengan nama kita. Maria, Maria, mengapa engkau menganiaya aku? Pada waktu itu, suara itu akan menjadi suara yang membuat kita bertobat kembali kepada Tuhan. Suara itu seperti ayat 7 didengar oleh teman-teman yang lain. Tetapi yang lain tidak mengalami apa yang dialami oleh Saulus. Why? Karena Tuhan secara spesifik mau memakai siapa Saulus. Kadang-kadang ada banyak orang yang juga mendengar suara itu. Tetapi tidak semua orang menerima manifestasinya. Waktu itu suara itu didengar, tetapi Saulus dibuat rebah dan dia dibuat untuk tidak dapat melihat selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Kalau kita kembali lagi bagaimana peristiwa Yesus selama 3 hari masuk ke alam maut. Dia memperkenalkan diri sebagai Yesus, sebagai juru selamat, dan membuat Saulus berada juga 3 hari untuk dia tidak dapat melihat, untuk dia mengalami momen bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan mengirim hambanya Ananias. Saulus waktu itu ditemui oleh Ananias. Ananias waktu itu bilang, "Tuhan, orang ini kemana-mana bawa surat perintah untuk menghabisi kami." Tetapi statement Tuhan luar biasa. Begini di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ayat 16. "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias. Dia taat kepada Tuhan. Tadi dikatakan di cerita Samuel, maka Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Di Saulus dikatakan bahwa dia akan menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namanya. Teman-teman semua, ketika kita kembali mendengar suara Tuhan, maka ingatlah ada new calling, panggilan baru. Ada satu pertobatan baru yang akan mengubah kehidupan kita. Di mana Tuhan akan memakai kita dengan rencananya Dia. Dan semuanya sudah jelas dikatakan begini, dua-duanya disertai Tuhan. Yang dipanggil, yang bertobat, sesudah dipanggil dan sesudah bertobat, akan disertai dan dipakai oleh Tuhan. Saya rindu momen-momen Tuhan mencurahkan kembali Roh Kudus-Nya di zaman akhir ini. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mendapatkannya, yang dilewatinya.
semua mempertajam pendengaran rohaninya. Karena saya percaya ada satu siklus kehidupan yang baru yang akan Tuhan kerjakan setelah kita mendengar suaranya. Dan saya rindu juga buat teman-teman untuk menyediakan waktu mendengar tayangan ini day by day, dan biarlah tayangan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan terus memperkuat roh kita supaya selaras dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Nantikan kembali lanjutannya besok, di mana saya akan membahas mengenai hal yang baru, yaitu tentang pekerjaan Roh Kudus atau manifestasi Roh Kudus. Terima kasih.